ketimpangan masih terekam jelas di negeri Pertiwi. Bukan lagi perkara lama, isu ini sudah menjadi momok bagi figur kesejahteraan rakyat di setiap negara. Kendati demikian, rancangan global disusun oleh lebih dari 190 negara demi menumpas ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Termaktub dalam tujuan pembangunan berkelanjutan poin 10, mengurangi ketimpangan. Sebuah tujuan untuk mendorong pemerataan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua tanpa melihat usia, jenis kelamin, hingga kelompok suku bangsa. Tetap saja, fenomena ketimpangan masih menjadi PR penting di negara kita. Abdi kaja misalnya kena kudapan warsi kerjaan sehari nggak beca Nggak bacana aku mah kira nggak beca sepi bisa nih batu itu lari saya jalan tuh Terus penghasilannya kumaha sehari paling ya lari sejalan 12.000 dua kali 25-an lah 500 paling lambatnya 30 kesah 30 kayak gitu terus kekumpul benteng jadi dia tinggalnya sarang sahawa ya. dia serang hijau serang menantu. Terus kebiasaan Aki selain ngebeca ngapain aja Ki? Itu saya paling masih di bumi lagi ya. Tapi salami iya pemerintah sebelum aya corona iya sok ngebantu tuh Ki? Tidak Aya. mulai namanya ngebantu supaya corona. Pas ada corona baru ada bantuan. Tapi suka ada nggak bantuan sampai ke Aki? Corona ada. Aki dapat bantuan apa aja? Kan kami itu yang buat mengatas kaki menguruh di kantor pos cara misalnya mie gitu minyak saya punya mah nangkeng gitu daging kan biasa Ngebeca tapi jam sabaraha eta? jam 8 sampai jam 11 jam 12 kan bisa jalan 2 jalan Sejalan 2 jalan teh baraha tah? kan 15.000 10.000 tahu saya teh jam 12 pagi dia jam 3 ya kan bisa jalan lah kadang-kadang tuh kayak gini kadang-kadang Ki dari pendapatan beca eta buat Aki sendiri atau nanti kanggo keluarga? kalau agis nyari nih kadang-kadang dipas-pasikeun ka incu gitu ngabantu deui kayu kanggo jahitan incu gitu ya eta mah kanggo incu kang abdi Tapi cekap Ki. cekap-cekapkeun ini enggak sarita paling tinggi 1 liter paling ramat 2 liter Nama saya Sekar Afandi Syukur, biasa dipanggil Sekar. Saya sekarang umur 20 tahun, mahasiswa di Yangzhou Polytechnic College di Cina. Tinggal di Bekasi. Kalau mama kerjanya di PNS sih, PNS aja. 4, aku anak terakhir. Yang pertama udah kerja, udah punya anak, yang kedua juga udah kerja, udah punya anak, yang ketiga udah kerja tapi belum nikah. Kalau misalnya dari bangun tidur ya, bangun tidur, habis itu biasanya mandi, sarapan, terus kelas, lagi kelas online kan sekarang kelas, terus belajar, habis itu biasanya dikasih tugas, ngerjain PR. Kalau misalkan ada yang ngajakin jalan, main, aku main, kalau misalkan nggak ada, tidur, udah tidur aja. Aku suka banget belanja. Kalau misalkan itu nggak pernah dihitung sih, se-mood-moodnya aja. Kadang seminggu 4 kali, kalau misalkan lagi mood 5 kali, kalau misalkan enggak sekali seminggu. Kalau menurut aku pribadi, aku nggak konsumtif, tapi kalau kata orang-orang sekitar, aku sangat konsumtif. Belum
masih dapat uang jajan. Nggak nentu sih kalau misalkan uang jajan habisnya aja berapa, kalau misalkan uangnya habis minta lagi. Dampak yang kayak besar banget gitu sih enggak, cuman gara-gara pandemi ini aku nggak bisa kuliah face to face. Kalau misalkan teman-teman aku yang di sana, yang di Cina, mereka udah kuliah normal, sedangkan aku yang di sini nggak bisa. Kalau untuk dari dampak ekonomi ya dari aku pribadi sih nggak ada, untuk keluarga aku juga nggak ada. Tapi kalau kayaknya kalau kakak aku di bagian kerja kakak aku yang ketiga itu kayaknya ada sedikit dampak sih, walaupun nggak gitu besar tapi masih berdampak sedikit. Cepat berakhir supaya bisa kembali kuliah lagi sih. Ketimpangan sosial ekonomi ini kan sesuatu hal yang bukan hanya antara Jawa luar Jawa. Di Jawa saja kan muncul ketimpangan sosial ekonomi. Jadi ketimpangan sosial itu muncul karena apa? Karena distribusi kesejahteraan itu tidak merata. Yang kedua, pusat-pusat pembangunan itu hanya ada di wilayah-wilayah kota tertentu. Kenapa? Karena akses infrastruktur, mulai jalan, telekomunikasi itu hanya dibangun di wilayah-wilayah kota pengembangan. Nah karena itulah maka kemudian muncul ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan itu kan dimunculkan karena ekonomi, pendidikan, kesehatan juga. Dan yang paling faktor banyak disorot orang itu adalah infrastruktur. Jadi kuncinya memang infrastruktur. Infrastruktur itu memang harus menjadi faktor utama pemerintah sekarang untuk mengurangi kemiskinan. Nah, jangankan setelah COVID, sebelum COVID aja kan sudah terjadi ketimpangan, apalagi dengan adanya COVID seperti ini. Kalau melihat angka pertumbuhan ekonomi nasional kan mengalami penurunan yang sangat drastis di era COVID ini. Karena itulah maka kemudian pemerintah banyak membuat program-program insentif agar mengurangi angka kemiskinan yang semakin hari semakin turun drastis. Nah karena itulah maka jelas bahwa kalau dibandingkan antara COVID dan sebelum dan sesudah COVID atau masa COVID sekarang ini, tentu angkanya jauh semakin menurun. Aktivitas ekonomi kan tidak berjalan secara sempurna. Jadi kesejahteraan itu sangat berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi. Jadi sebuah daerah yang aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonominya bagus, maka berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kalau daerah itu bagus ekonominya, rakyatnya banyak yang miskin, berarti kan ada yang salah dalam kebijakan di sini. Jadi artinya yang salah itu apa? Yaitu distribusi kesejahteraan itu tidak merata, hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang saja. Nah, tentu saja jelas kalau ketimpangan akan semakin lebar ketika masa dan setelah COVID ini. Maka tugas pemerintah adalah bagaimana kemudian jarak kemiskinan antara orang miskin dan kaya itu jangan kemudian diperlebar. Nah, salah satu caranya apa? Membangun infrastruktur itu tadi, sehingga kemudian ada kesempatan bagi rakyat untuk bekerja. Kalau bekerja, dia akan menghasilkan. Yang kedua, dengan adanya pembangunan infrastruktur juga memberikan ruang kesempatan bagi para pelaku ekonomi. Jadi saya kira kuncinya itu adalah bagaimana mendistribusikan kesejahteraan ini merata di seluruh masyarakat. Artinya masyarakat punya hak yang sama untuk mengakses pertumbuhan ekonomi. Jadi mengakses pembangunan ekonomi itu. Jadi dimanapun juga teori ekonomi mengatakan bahwa infrastruktur itu menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik maka memunculkan kesempatan semakin kecilnya jurang antara yang miskin dengan yang kaya. Dan tidak ada satu negara pun yang semuanya orang kaya atau semuanya orang miskin. Jadi memang setiap negara pasti ada problem terhadap kemiskinan itu.
Pertama, transportasi itu yang paling besar menyedot biaya pengeluaran masyarakat di kota-kota besar. Yang kedua adalah pendidikan. Apalagi selama COVID ini, masyarakat terpaksa harus mengeluarkan pengeluaran ekstra terkait dengan pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Jadi kan tidak mungkin selamanya orang itu sehat, pasti ada sakit. Jadi akses terhadap pelayanan kesehatan ini juga harus lebih mudah dan lebih murah. Yang keempat itu adalah kesempatan untuk berusaha, terutama terkait dengan UMKM. Jadi saya melihat bahwa ada 4 kebijakan ini yang menjadi prioritas, yang seharusnya menjadi prioritas bagi daerah maupun nasional. Karena itulah maka nasional kan di pemerintahan nasional ada banyak program terkait dengan bantuan COVID, baik di bidang pendidikan, baik di bidang ekonomi, baik di bidang kesehatan, termasuk juga transportasi. Karena pembangunan infrastruktur di 4 bidang ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Seringkali juga pendapatan kemiskinan itu bukan karena pendapatan, tapi karena pengeluaran yang jauh lebih besar. Nah, beda dengan terutama di wilayah-wilayah yang selama ini tidak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur, biayanya pasti akan jauh lebih besar dibandingkan wilayah atau daerah yang pembangunan infrastrukturnya itu sangat memadai. Jadi terutama terkait dengan kalau infrastruktur itu adalah terkait dengan panjang jalan, terus juga pembangunan telekomunikasi. Kembali lagi tadi itu, jadi mulai menyebabkan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah Jawa, di luar Jawa. Jadi pusat-pusat pertumbuhan itu jangan hanya di Jawa. Kan ketimpangan itu muncul karena faktor, saya melihat ada faktor 2 faktor. Geografis, ya, faktor geografis yang artinya geografis itu kondisi alam termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah demografis, jumlah penduduk. Nah, Jawa itu kan paling banyak jumlah penduduknya. Karena Jawa paling banyak jumlah penduduknya, maka infrastruktur pun juga tentu lebih banyak dibandingkan di luar Jawa. Nah, karena itulah, karena infrastrukturnya banyak, maka akses terhadap ekonomi pun juga semakin meningkat gitu kan. Karena itulah maka kalau mau ada keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa, maka pembangunan infrastruktur itu juga harus merata. Dengan cara apa? Dengan cara membangun pusat-pusat pertumbuhan itu bukan tidak terkonsentrasi di Jawa, tapi kemudian di wilayah-wilayah luar Jawa. Dan ini kan sudah dimulai. Salah satunya adalah pemindahan ibu kota. Ya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, selain banyak faktor di bidang pemerintahan, proses sosial, tapi juga sebetulnya itu ada faktor di dalamnya pemerataan pertumbuhan. Artinya pemerataan pertumbuhan itu kan wilayah-wilayah Kalimantan, itu orang pasti akan datang ke wilayah-wilayah itu. Kalau wilayah itu didatangi banyak orang, maka ada peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk mengurangi gap antara luar Jawa dan luar Jawa itu, maka perlu ada pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah luar Jawa.